Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat datang kembali di Blasman JTB Podcast. Be ready to be update. Bersama saya Caca di program Nguli, Ngobrol, Uni, dan Asik. Nah teman-teman, di konten kita kali ini kontennya agak berbeda nih dari konten-konten sebelumnya. Nah Kak Caca mau ngasih kalian clue nih tentang tema konten kita kali ini. Nah temanya itu tentang sesuatu hal yang dirayain pada bulan Oktober kali ini dan diperingati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Pasti teman-teman udah pada bisa nebak gak sih apa tema kita kali ini? Yap, betul sekali. Tema kita kali ini adalah Hari Raya Saraswati. Nah, Caca gak akan sendirian nih, karena Caca akan ditemenin oleh salah satu guru di SMA Negeri 1 Blabatuh yang pastinya teman-teman tahu. Nah, ini dia, Pak Mangku. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Punapi gatra, Pak. Sehat segar waras. Yes, tongkare. Nah, DRS Inyoman Alit MPDH atau yang lebih akrab disapa Pak Mangku Alit, beliau adalah salah satu guru mata pelajaran agama Hindu di SMA Negeri 1 Blabatuh. Beliau dipekerjakan oleh kantor agama Kabupaten Gianyar di SMA Negeri 1 Blabatuh selama 1 tahun, mulai dari 1 Juni 2021 hingga sekarang. Nah Pak, yang Caca dengar-dengar, Bapak itu dulu adalah seorang penyuluh keagamaan. Masih nggak sih Pak Bapak menyuluh keagamaan sampai sekarang? Terima kasih Om Swastiastu Caca. Swastiastu, Pak. Berbicara masalah penyuluh, suatu kebetulan Bapak dulu dari tahun 2000 sampai 2003 menjadi penyuluh dari kantor pendidikan agama mewakili PADI Kabupaten Gianyar. Karena Bapak dimutasi atau ditugaskan ke guru, nah sementara berhenti jadi penyuluh. Oh. Berarti Bapak sekarang berhenti menjadi seorang penyuluh. Tapi misalnya kalau ada yang meminta Bapak untuk melakukan penyuluhan gitu, Bapak masih nggak sih melakukan penyuluhan? Masih. Suatu kebetulan Bapak di samping selaku penyuluh juga senang membuat suatu geguritan, kekawin dengan maksud untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Itu masih. Nah, kalau boleh tahu Bapak pernah membuat geguritan apa sih Pak? Kalau masalah geguritan bukan berarti Bapak istilah menyombongkan diri, enggak ya. Pertama di tahun 2011 geguritan Budi Pekerti yang dicetak oleh kantor Kementerian Agama Provinsi Bali. Begitu juga tahun 2014 Bapak menerjemahkan Lontar Agastio Parwe yang juga diterbitkan oleh kantor Kementerian Agama Provinsi Bali. Masih banyak sesungguhnya, ada geguritan Sudarma, ada geguritan istilahnya Yamo Brate, kurang lebih ada 12 geguritan hasil karya Bapak. Nah, menurut Bapak Saraswati itu apa sih Pak? Dan apakah penerapan Saraswati di sekolah kita itu udah sesuai belum sama pengertian atau makna Hari Raya Saraswati nih Pak? Ya, kita kembali ke istilah Sang Hyang Aji Saraswati, kita harus merunut dari dua materi. Yang pertama dilihat dari segi dina. Kalau berbicara masalah dina, Saraswati itu jatuh pada dina Sanis Sare. Beda dengan hari. Kalau hari itu mulai dari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Nah inilah perlu kita luruskan dari sekarang sehingga kita itu selaku generasi muda atau generasi penerus, apalagi anak-anak di sekolah, supaya tidak salah kaprah lagi bahwa Banyu Pinaro adalah rentetan Saraswati. Sesungguhnya Banyu Pinaro adalah awal kehidupan kita selaku umat manusia. Ya. Dan penerapan Saraswati yang selama ini nih dilaksanakan di sekolah ini selama 1 tahun Bapak di sini, apakah itu udah sesuai belum sih menurut Bapak? Kalau dilihat segi pelaksanaan upacara, suatu kebetulan Bapak udah sekali ya, anggaplah 6 bulan yang lalu, yang pada saat itu dipimpin atau oleh Pak Mangku Yan Sujana yang udah pensiunan dari Blasman juga. Sudah sesuai sesungguhnya, tapi kan
perlu kita sekarang adalah mengimplementasikan supaya kita itu tidak hanya sekedar hanya di ritual, hanya istilahnya di upacara, tetapi implementasi dalam kehidupan sehari-hari belum. Ini yang perlu digarisbawahi oleh generasi muda. Nah, itu sesungguhnya. Nah, berkaitan nih Pak dengan tadi yang Bapak bahas. Nah, Bantennya itu sama mantranya itu kalau boleh tahu tuh apa aja sih Pak biasanya? Kalau masalah Banten, tergantung dalam Saraswati itu kan ada istilah tetap Dinu, ada istilah Niste, Madya, Utama. Banten yang Niste itu biasanya cukup suci saji. Kalau yang udah mereka ke Madya itu nantinya suci saji, ada istilah pekoleman. Atau istilah ada orang bilang pemeraman. Pemeraman itu nanti akan dilanjutkan dengan istilahnya ada namanya jerimpen dan pengambian, atau gitu tingkatannya masih menengah. Tetapi kalau tingkatannya nanti adalah utama, apa yang kita akan lakukan hari ini nanti tanggal 22, kalau tidak salah itu termasuk utama. Karena nanti suci saji, pekoleman pemeraman termasuk ada minimal pulau Gembal, Senistan ada pulau bangkit. Nah, ini bebangkit inilah sesungguhnya upacara yang lebih utama yang akan dilaksanakan nanti dipuput oleh Hidup Rande Geria Kekeran Belah Batu. Nah, Nika untuk mantranya Nika napinya Pak? Kalau berbicara masalah mantra selalu ada konek kan begitu ya. Om Brahma Putri Mahadewi Brahmaniya Brahmawandini Saraswati Sayujanam Prananaya Saraswati. Jadi Saraswati Prananaya itu berarti hidup kita ini prananya di ilmu. Di Sangyang Aji. Kalau kita di zaman ini tidak memiliki ilmu sama dengan kita tidak tahu apa-apa, tidak memiliki suatu keterampilan hidup yang berikutnya. Inilah makna dilihat dari segi mantra dari Saraswati. Nah Pak, untuk misalnya tuh Bantennya antara kita Banten Saraswati di sekolah itu ya Pak ya, sama kita Banten Saraswati di Merajan, itu hampir sama nggak sih Pak? Apa berbeda? Kalau masalah Banten hampir sama ya. Yang membedakan nanti kan tergantung pada kita sendiri. Kalau kita udah tahu, nah sehingga yang perlu dipahami pada saat mengaturkan terutama ada istilahnya mantra itu kan berasal dari manana dan rana. Manana itu di pikiran, rana itu ukuran. Apa yang keluar dari pikiran kita itulah mantra yang diukur. Ada istilahnya puja, ada istilahnya ada istilahnya sesontengan. Yang puja inilah yang Bapak bilang tadi, Brahma Putri Mahadewi. Nah, itu istilahnya puja. Kalau yang sesontengan bisa dikatakan Ratu Betara Sangyang Aji Saraswati. Tetapi kalau memakai bahasa Jawa kuno, Pakulun Paduka Betari Sangyang Aji Saraswati Nun Padering Padukan Betara. Nah, ini yang membedakan nanti apa Adik Caca nanti memakai bahasa Bali sesontengan atau memakai puja. Tetapi ingat perlu pinter, kadang-kadang kan masyarakat kita pinter berjapa, pintar bermantra, tetapi makna tidak tahu juga percuma. Ini yang perlu kita garis bawahi sekarang. Mari kita melakukan persembahan apa yang kita rasakan, apa yang kita mengertikan. Nah, itu sama dengan nanti Caca kan berbicara sama teman, pasti bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris, teman yang ngerti. Kalau teman tidak ngerti kita bahasa Inggris, sama dengan bodoh, gila juga kita. Itu masalahnya ya. Tadi Bapak menyebutkan Sangyang Aji Saraswati nih Pak. Nah, yang saya tahu itu kan Saraswati itu disimbolkan dengan dewi yang sangat cantik. Nah, dan memiliki 4 tangan. Nah, kenapa disebutnya nih ke Sangyang Aji Saraswati? Mengapa dikatakan Sangyang Aji? Aji itu kan sama dengan dikonotasikan dengan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga kemungkinan kita udah sering mendengarkan lagu dalam pupuh istilahnya geguritan saking tuh mana guru mituturin jening jani. Tuh, ini diibaratkan ilmu itu adalah senjata. Senjata ini betul-betul berguna. Kalau dalam berguna dalam bahasa Bali ma'aji. Bukan berarti ma'aji Bapak, berarti meguna ma'aji, berarti kita punya ilmu baik itu keterampilan skill dan istilahnya kemampuan akan berguna apabila kita bisa terapkan sesuai dengan kegunaan ilmu itu sendiri kan gitu. Kira-kira kadang-kadang kan banyak orang pintar sekali dalam berteori tetapi prakteknya nol. Nah, ini itu makanya dalam Sangyang Aji Saraswati ilmu itu akan bisa berguna dengan baik apabila orang itu memiliki kejujuran, kejernihan pikiran.
Kalau Sang Hyang Haji itu masuk dalam orang yang memiliki pikiran yang kotor, ibaratnya seperti air yang ada di dalam sebuah tengkorak manusia kotor tanpa gunanya. Itu makanya ilmu itu betul-betul berguna. Kemungkinan Caca kemungkinan pernah mendengarkan kekawin Ramayana. Guna mante sang dasarate uruh ring wido. Ini ilmu pertama, harus tahu ilmu. Sudah tahu dengan ilmu pengetahuan, bakti ring dewa. Sudah bakti pada dewa, tar malupeng pitra puja. Juga tidak akan lupa pada leluhur langit petara kawitan. Yang nomor 4, masih tuh sireng sebagai terkabe. Harus kita saling merangkur di antara sesama manusia. Itu makanya tri itu karena musuh hubungan manusia dengan manusia. Inilah konsep Aji Saraswati sesungguhnya. Dan 4 tangan Dewi Nike biasanya melambangkan apa sih Pak, menyimbolkannya Nike? Berbicara masalah 4 tangan Sang Hyang Haji Saraswati ini kembali ke konsep ke Brahma Catur Buja. 4 penjuru mata angin. Sang Bang Tang Ang Ing yang di tengah. Itu makanya dalam pemaparan ada pakai genitri. Kita harus mencari ilmu, apalagi di tingkat anak-anak tidak boleh berputus asa belajar. Ibarat rantai kehidupan. Jangankan anak-anak. Nah itu kemungkinan dalam kekawin. Kalau tidak salah di Niti Sastra. Daki-daki ning sewa ke guna widya semara wisaya ruang uluki ngayusa. Jadi di masa remaja, ibarat anak remaja apalagi di tingkat SMA ini tajam pikirnya seperti ilalang. Mari belajar bersiap-siap. Inilah istilahnya lambang rantai tidak putus-putus. Bapak pun sendiri udah tua masih belajar kena simul yang di bawah. Ada lagi ginitri. Ginitri adalah lambang seni. Melalui seni bisa orang kawin, bisa orang megeguritan, atau bisa orang berpalawakil. Kan ini kemungkinan dalam palawakil kan dan itu Caca mungkin pernah dengar tuh. Misalnya luwih teman dana yadnya itikang jenana yadnya. Berarti ilmu itu lebih baik kita berikan pada teman, pada semeton atau keluarga dibandingkan kita memberikan dalam bentuk-bentuk materi itu uang. Itulah kepentingan ilmu. Sehingga dalam Niti Sastra lagi dijelaskan tan ano maruhuri Sang Hyang Haji gitu. Tidak ada yang lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Nah itu karena zaman sekarang apalagi zamannya IT, kita harus mampu menguasai IT. Dikit-dikit ya IT. Nah itu makanya kita termasuk Bapak walaupun agak gatep dalam konsep IT tetap bertanya pada teman atau rekan-rekan kerja terutama dalam IT. Kalau masalah isi kemungkinan enggak rasanya. Nah itu makanya ada lagi simul mengendarai yang dikenal dengan istilahnya angsa, burung angsa. Kan kita dianggapkan oh kita punya ilmu itu harus bijak. Orang bijak itu enggak boleh membacanya satu buku. Misalnya Caca kan jadi OSIS, jadi pengurus kelas. Jangan hanya dilihat satu buku, ada buku-buku yang lain. Sehingga dalam kitab Manawa Dharma Sastra kalau tidak salah bab 5 itu 109 Adbir Gadrani Sudianti pikiran itu kadang-kadang kan badan dibersihkan dengan air gitu. Budir Jainena inilah pengetahuan ingin jadi orang bijaksana harus banyak buku. Itu makanya kepala sekolah selalu merujuk menurut menteri ini, menurut menteri ini. Kalau hanya pakai menurut menteri pendidikan aja, berarti bukan bijak namanya. Itu makanya harus banyak pedoman buku. Nah ini lambang dari 4 simul-simul dalam Saraswati tadi. Nah Pak, biasanya, nah balik lagi yang ke Bapak yang bilang tadi, sehari setelah Saraswati Nike kan biasanya kita melakukan banyu pinaruh nih Pak, atau pemelukatan biasanya kita melakukannya di pantai atau di pancoran Nike. Nah, kenapa sih Pak hanya pas setelah 1 hari setelah Saraswati orang-orang melakukan banyu pinaruh atau melukat, sedangkan di hari-hari raya besar lainnya orang-orang tuh tidak melakukan banyu pinaruh Pak setelahnya? Kita harus berpikir secara jernih dan secara rasional. Ilmu itu akan diakui. Misalnya Caca nanti tamat SMA atau Blasman. Begitu tamat baru diakui ilmunya kan? Masih sekolah di Blasman apa diakui ilmunya? Kan enggak. Begitu kita mendapatkan ijazah dari SMA Negeri 1 Blabatu atau kitanya Blasman, kita akan rayakan, saya udah tamat Blasman.
setelah kita tamat Blasman, gimana cara kita nanti mempertahankan nama Blasman. Karena nama Blasman ini perlu juga akan dijadikan alat untuk mencari rezeki, kan? Pada saat mencari rezeki ini kan sama dengan mencari amarta. Amarta itu air kehidupan. Kalau tidak baik kita menggunakan ilmu yang kita dapatkan di Blasman, loh masa begitu orang Blasman? Itu makanya air yang dimaksud ini seperti apa Bapak kata tadi, Adbir Gadrani Sudianti, badan dibersihkan oleh air. Sebenarnya air Bonyo Pinaruh itu adalah awal dari paukuan sinte, di tening sinte ini yang Pak bilang tadi adalah Banyu Pinaruh. Decaca pun lahir nanti. Nah kemarin kan gara-gara setetes air Bapak Akase yang dititipkan ke Ibu Pertiwi, lahirlah kehidupan yang baru ini sebenarnya. Sehingga ya Banyu Pinaruh itu adalah awal dari kehidupan. Sehingga tidak salah leluhur kita, tetua kita dulu mengatakan bahwa agama ini adalah agama tirta. Seluruhnya tirta penglukatan, tirta pabersihan, tirta wangso pada selalu berkenaan. Karena awal kita hidup pun adalah air. 80% hidup kita terdiri dari air. Nah, kembali pun nanti setelah kita meninggal juga kembali ke air kan. Itu makanya air itu adalah awal dan akhir sebuah kehidupan. Jangan sekarang kita harus berpikir rasio seperti apa Pak tadi. Berhentilah kita mengatakan bahwa Banyu Pinaruh adalah rentetan Saraswati. Justru kalau kita berikan ilustrasi, misalnya Caca berludah sekarang, berludah, airan endapan itu akan menggunung, kan menggunung. Inilah dari air. Kemungkinan dalam ilmu geografi Caca pernah dengar kata delta. Nah, delta ini kan endapan air lama kelamaan menjadi gunung dia. Itu maka kan tidak mungkin gunung pertama ada, pasti yang adalah air dulu terus. Ini makanya runtuhnya gunung, kembali konsep kita punya etika moral. Kapan Decaca nanti dengan teman-teman yang lain itu tidak menghormati orang tua atau ibu, pasti jatuh. Itu makanya jangan sekali-kali kita merendahkan Ibu Pertiwi. Karena lahirnya kita menjadi orang pintar, orang hebat, ibu penyebabnya. Nah ini, itu makanya di Banyu Pinaruh itu kita harus mulai hidup baru. Setelah kita adanya Banyu Pinaruh, kemungkinan kan ada besoknya ada istilahnya sumuriba. Untuk apa kita mau sumuriba? Kan air amarta ini. Itu makanya setelah sumuriba akan muncullah sabuh emas nanti. Sabuh emas kita mendapatkan suatu kekayaan. Setelah kita kaya jangan sombong. Pagarilah kekayaan, baik kekayaan ilmu pengetahuan, baik itu kekayaan yang bersifat materi. Apa yang dipakai? Pagar besi. Pagar besi. Jangan lupa juga pagar besi ini kalau kita lihat dari seketatuan kita lahir ada hari-hari kan. Hari-hari ini juga timbul pagar. Itu makanya orang Moton pasti ada ngangon tipan pagohan, sama dengan memagari diri dari serangan yang negatif. Inilah konsep kita di Indo, mengapa selalu mau ke air. Nah itu. Berarti Banyu Pinaruh Hunika merupakan awal dari kalau kita lihat dari segi sinte, landop, ukir sampai seterusnya. Kalau kita katakan bahwa Banyu Pinaruh adalah rentetan daripada Saraswati, berarti bukan harus dibalik. Berarti waktu gunung sinte landop, berarti kita ditertawa, berarti kita tidak hormat kepada leluhur. Kalau kita tidak hormat pada leluhur atau orang tua kita, papo petake magang, ini yang kita takuti. Sesuai dengan sastra, kalau tidak salah kita jumpai dalam niti sastra. Yang sastra deniro papo petake magang tinemu. Luwir wangso patro tumibeng watu. Ibarat kita kalau membalikkan sang yang ngaji, istilah gedah ulung di batu, penyah latik sulit untuk disatukan kali itu. Makanya jangan berani terhadap orang tua. Nah, ini sebenarnya harus dipahami bersama ya. Nah Pak, kan ada nih isu-isu yang mengatakan kalau Hari Raya Saraswati itu kita tidak boleh untuk membaca buku. Nah Nike, benar nggak sih Pak sebenarnya? Berbicara masalah membaca dan tidak membaca, sesuai dengan Bapak betulan punya juga buku, kalau tidak salah Bapak tulis di tahun 2014. Pada saat menjadi guru, belum jadi pemangku. Inilah tantangan Bapak dulu, disuruh oleh Kabid Pendidikan Agama Provinsi Bali, tolong bikin pengetahuan pemangku untuk Saraswati.
saking semangatnya selesai bulan Mei kalau tidak salah 2 Mei 2014 dalam bentuk pengastawan Sang Hyang Haji Saraswati. Begitu selesai Bapak membuat buku ini, akhirnya ada juga mengusulkan mangku. Harus jadi mangku. Masa membuat buku pemangkuan tidak jadi pemangku? Ya. Kemungkinan gara-gara buku Haji Saraswati yang Bapak tulis, Bapak istilahnya menjadi pemangku. Nah, di sini juga ditulis dalam istilahnya lontar tuturan Sang Hyang Haji Saraswati. Saraswati itu wajib dilakukan sebelum setengah hari. Kemungkinan Caca pernah melihat kan, mengapa Hari Raya Kuningan tidak boleh jam 12 lewat. Kan begitu katanya Dewo Berung datang, Botare Berung. Sama juga dengan Sang Hyang Haji Saraswati. Ya, Sang Hyang Haji Saraswati itu kan jatuhnya hari atau dino Sanis Sare. Kalau dilihat sekarang, pada saat pagi sampai siang itu lawangan, nah itu yang sebut lawangan, tahu lawangan? Door, pintu. Pintu surga itu sedang terbuka. Sehingga kita tidak perlu gelur-gelur memanggil beliau udah melihat kita. Itu makanya lebih baik kita melakukan persembahan di pagi hari sampai jam 12 di bawah. Kalau dilihat dari segi kondisi fisik kita, pagi bangun masih fit. Coba kalau udah sore hari kita lakukan sembahyang, udah agak loyo. Nah, itu makanya Saraswati itu diharapkan sebelum setengah hari. Apakah tidak boleh? Sesungguhnya dalam pantangan Sang Hyang Haji Saraswati, kalau kita mau benjol ya, istilahnya anggaplah kita bersenagurau. Pada saat kita mengaturkan sesajian Ratu Bathara Sang Hyang Haji Saraswati, apakah mungkin kita membaca buku ngaturan Banten? Rasio berpikirnya tidak mungkin. Itu makanya selesai kita mempersembahkan beliau, apapun sakesidan, itu Puspam Palam Toyam Agenir kan begitu, selesai dibaca. Boleh sesungguhnya. Yang tidak diperbolehkan di sana adalah nyoret aksara, mematikan aksara. Tetapi dalam kode, dalam istilahnya etika kita menulis aksara Bali, ampura, ya saya setelah Bapak dari tahun 90 udah jadi guru bahasa Bali. Sehingga dalam belajar aksara Bali tidak boleh mencoret, tapi ada cara membunuh aksara. Contoh, salah kita tulis isi suku, ulu, isi suku. Berarti itu namanya aksara mati, tidak perlu dibaca. Berarti kita tidak boleh pakai setipu, tidak boleh mencoretnya. Sesungguhnya tidak boleh mencoret aksara, apalagi yang mereka dengan aksara suci. Sang bang tang ang ing nang mang sing wang ya ang ang ong mang. Nah, ini sebenarnya supaya tidak ada berpikir Sendadi maju Saraswati. Pak aja berkali-kali begitu selesai melakukan suguhan, membaca pekawin, memberikan petua nasihat pada generasi kita yang datang sembahyang. Tapi sebelumnya kita harus juga berikan suguhan terhadap Ida Sang Hyang Haji Saraswati. Kan begitu ya. Nah, tapi bagaimana jika ada orang itu Pak pas Hari Raya Saraswati, dia tuh kan harus ujian atau gimana, kan dia tuh harus nyoret aksara itu Pak? Kalau ujian, kalau kita mau jujur ya, Pak bilang tadi kan bukan nyoret dia. Beda nyoret dengan membunuh. Kalau orang Bali itu membunuh aksara itu bukan mencoret ya, menamakan ulu dan suku berarti dia mati. Berarti kita tidak usah membaca dia. Kalau kita membaca iu berarti orang bodoh kan begitu. Itu makanya bukan mencoret ya itu. Kita sudah membuat suatu aturan. Beginilah hebatnya leluhur kita dulu supaya generasinya tidak semena-mena mencoret. Nah juga yang perlu dipahami dalam beraksara ini kan, Caca kemungkinan kan merasa bangga jadi orang Hindu kan. Kita baru lahir kan udah isi aksara. Aksara suci Saraswati. Tulis di kita ongkara sampai mati pun kita nanti diisi aksara suci. Coba umat lain tidak ada kan. Nah ini kelebihan kita sesungguhnya dengan daerah lain, termasuk di Indonesia hanya ada 4 kalau tidak salah daerah yang memiliki aksara yang memakai dan yang dipergunakan. Kita masih angayung bagi istilahnya masih memiliki istilahnya kekayaan yang betul-betul luar biasa sampai sekarang. Bisa di ini ya? Bisa. Nah Pak, kalau di sekolah nih kan wenten lontar nge Pak nge. Kalau di rumah itu ada nggak sih Pak? Kalau di rumah suatu betulan sekarang ada istilah modifnya. Suatu betulan Bapak kemarin kan ada teman suatu betulan tidak tahu
aksara Bali. Bapak diminta, Pak Mangku tolong dibikini dalam bentuk lontar, tetapi bahasa Bali, aksara Bali Latin. Bapak bikini. Tapi pesanin juga seperti tempatnya, kita bikinin. Sehingga semakin banyak semeton keluarga kita yang tidak tahu aksara Bali, bisa belajar kawin, membaca Palawakya dan lain sebagainya. Suatu kebetulan Bapak itu udah lakonnya dari tahun 2000-an. Ada suatu kebetulan anak-anak muda zaman sekarang kan tidak tahu istilahnya bahasa aksara Bali. Ya. Oh, Bapak bikinin. Kalau nanti maksudnya Bapak juga kalau bisa kerjasama dengan istilahnya guru Dharma gitu, satu betul Pak juga memiliki namanya Palawakya yang berbentuk bahasa Bali Latin, sehingga cukup dibaca di Saraswati udah langsung, tidak lagi dia memikirkan aksara. Nah, Pak berikan contoh sedikit aja ya, contoh dalam bentuk bahasa Bali. Misalnya Prawarti Rahayu Kete. Nah, jadi tingkah laku yang baik ini, nah itu maka sedanang rumaksi Kang Darmo. Jadi tingkah laku yang baik ini adalah alat untuk menjaga Dharma. Kunang Sangyang Aji pagoh eksetane karaksanira. Kalau Dek Caca sekarang kan belajar menuntut ilmu pengetahuan, harus pagoh, fokus. Sehingga dalam kekawin Arjuna Wiwaha kata sake tilingi ngambak, harus fokus. Kalau raga mensing fokus kengkena karena ilmu pengetahuan. Juga dilanjutkan ikang rupa siradin pangaraksai ke. Kalau Dek Caca senang berias, kan begitu, senang bersolek umpamanya. Untuk apa? Menjaga badan. Badan itu dibersihkan dengan air. Itu makanya apalagi Dek Caca seorang cewek, wanita kan minimal 3 kali mandi dalam satu hari. Ini mempertandakan bahwa air itu adalah membersihkan badan kita dari kotoran. Jadi kalau kita mau jujur, apa yang dipakai untuk menjaga pikiran? Kejujuran. Nah, ini yang perlu dijadikan pedoman dalam pola hidup bermasyarakat, apalagi tentang menghadapi Sang Hyang Haji Saraswati. Nah, Pak, masih berkaitan dengan lontar nih, apakah hanya setiap Saraswati saja kita menaruh lontarnya itu di Padma gitu, Pak? Untuk kalau berbicara lontar, seperti apa yang Bapak bilang tadi ya, kembali jangan hanya lontar itu kan produksi zaman dulu. Kalau sekarang kan ada buku, sekarang kan ada istilahnya laptop, file-file yang lain. Sesungguhnya yang memiliki suatu ilmu pengetahuan pada saat Ari Saraswati pun kita berikan suatu suguhan. Minimal apa sih tujuannya kita memberikan suguhan? Bukan kita mau sembahyang aja, enggak. Kita menyampaikan ucapan terima kasih. Karena beliaulah kita bisa menjadi orang seperti sekarang. Coba kita enggak tahu ilmu. Bagaimana cara berbicara dengan orang tua, dengan teman sejawat, dengan guru. Karena ilmu inilah yang kita bisa itu. Makanya ilmu perlu dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Bukan selalu dalam bentuk bahasanya harus Banten. Contoh sendiri, buka buku Om Awigenam Astu. Kan begitu Caca. Apa maksudnya? Ya Tuhan, supaya tidak ada yang menghalangi hamba membuka buku ini. Om Swastiastu, semoga rahajang sarang sami. Ini kan salah satu mantra-mantra yang kita pergunakan pada saat kita ingin mulai suatu pembelajaran. Itu. Nah, yang lebih penting kadang-kadang suatu betul Pak seorang pemangku ya, sebelum nedonan itu ada bahasa atau kadang-kadang ulun Sangyang Guru Reko, Sangyang Kawisara, Sangyang Pasupati, Sangyang Haji Saraswati. Wehang ulun sarwo mantra sidi ngucap. Ini pun Pak selaku pemangku kepada siapa? Yang tadi. Pertama ada Sangyang Haji Saraswati. Begitu mengaturkan seguhan juga begitu. Wehan sarin ulun itu Sangyang Haji Saraswati. Ngulun persangga anggogah daging kecap Sangyang Haji Saraswati. Harus tuh. Kalau memang kita salah menempatkan Sangyang Haji Saraswati, nah suatu betulan Bapak, walaupun baru 7 tahun menjadi seorang pemangku ya, salah siwo sebenarnya di kanan, kan begitu sada siwo di kiri, prama siwo di kepala atau di siwo dewara. Coba dibalik. Gitu. Begitu kita balik menaruh siwo dan sada siwo, mantra tidak bisa bersuara. Gento pun bisa bersuara seperti suara bambu. Inilah uniknya kita, makanya aksara suci itu Sangyang Haji Saraswati betul-betul Bapak lakoni, betul-betul Bapak ayati, betul-betul sakral, tidak boleh
dimainkan. Kemungkinan di Caca kan sering mendengar Ayu Wiro. Ini kan konsep Sang Hyang Haji Saraswati, Ayu Wiro. Sebenarnya bukan itu katanya yang tepat. Ayu Wiro berarti tidak boleh kan? Ya. Baca buku tidak boleh. Sebenarnya bukan begitu maknanya. Yang benar Ayu Wiro itu iki aji luwih utama pinggitakne ayu wiraning len. Apa maknanya? Misalnya De Caca kan SMA sekarang. Tidak boleh istilahnya mengelola adik SD, SMP. Ini namanya ayu wiraning len. Masa SD takoneng masa ajaran SMA kan tidak benar. Ini yang tidak benar gitu. Kalau kita memberitahukan dia anak-anak yang di SMP SD itu sudarman kita. Itu makanya jangan kita memotong sebuah kalimat. Jangan bilang ayu wira. Sebenarnya ayu wiraning len. Apakah cocok kita membicarakan ini? Apakah cocok membicarakan itu? Kalau tidak jangan dipaksakan. Nah, ini sebenarnya Sang Hyang Haji Saraswati kebenaran. Nah Pak, bagaimana sih pandangan Bapak nih tentang anak muda zaman sekarang tuh yang mulai acuh tak acuh terhadap ilmu pengetahuan sih Pak? Kalau dibilang acuh dalam ilmu pengetahuan rasanya enggak ya. Kita itu kan kadang-kadang hanya melihat dari satu segi. Ya. Contohnya apa? Zaman sekarang kan istilahnya penyebabnya adalah AP atau IT. Ya. Coba kalau anak SMA di tingkat di Caca sekarang enggak punya AP. Pasti ketinggalan kan. Ya. Muncul lah. Kalau di rumah asal subuh ngisi HP, asal sudah memegang HP berarti 2 kali 3 kali dipanggil. Nah inilah dampak dari sebuah benda. Benda selalu ada istilah konsep di Rubinede. Pasti di sini dia bagus, di sana dia lemah. Nah kembali apakah betul remaja kita itu juga? Sesungguhnya enggak. Kenyataannya setiap sembahyang purnama tilam aja terutama di Blasman tidak ada yang cuek. Paling-paling 1-2. Kembali orang Bali bilang kan isin gumi gitu. Kalau kita semua yang bagus, kecuali guru agama sing emang bimbingan. Kalau udah bagus semua. Sama dengan De Caca. Kalau De Caca pintar, teman yang lain pintar, siapa yang membilang pintar? Perlu ada yang bodoh, ada orang yang tidak pintar supaya muncul pintar dan bodoh. Ini sesungguhnya Sang Hyang Haji. Kita jangan melihat dari suku pandangan. Kalau dikatakan remaja itu cuek, enggak sebenarnya. Coba kalau kita memberikan kesempatan, kadang-kadang kan orang tua kita tidak memberikan kita kesempatan. Nah ini sebenarnya kesempatan anaknya harus belajar dan dikasih. Pada saat anak sedang sibuk mengerjakan sesuatu, diminta bekerja sesuatu, kan jadinya bermasalah. Nah sesungguhnya kalau Bapak kebetulan hampir dari tahun 90 jadi guru agama ya, itu sesungguhnya anak-anak remaja betul-betul kreatif. Coba di Blasman aja ada Sekesanti kan, masih muda-muda. Kalau dikatakan dia cuek berarti tidak ada yang Sekesanti, walaupun masih sebatas 1, 2, 3 kata yang bisa dia ucapkan. Ini mempertanyakan, mari kita hilangkan bagaimana cara kita itu untuk memberikan motivasi kepada anak-anak generasi muda seperti Pak bilang tadi. Kalau sing tidak tahu dia aksara Bali, bikinnya aksara Bali Latin, sehingga dia Pak saya ikut satu. Itu makanya hilangkanlah yang istilah jangan pesimis. Kita harus mulai optimis. Saya apalagi di Blasman kan mengagungkan JTB, jujur, tangguh, berintegritas. Di mana ciri orang jujur? Di mana ciri orang itu betul-betul tangguh kan begitu? Walaupun dia tidak tahu aksara Bali, siap belajar, akhirnya dia bisa. Itu berintegritas, apa yang dia katakan, apa dia pikirkan itu yang dilaksanakan. Ini kan konsep trikaya sebenarnya. Inilah integritas. Itu makanya tidak salah JTB Blasman. Betul-betul kita dukung bersama. Kan begitu. Nah, teman-teman, demikian dulu nih program Ngulik kali ini. Sampai jumpa lagi di edisi Ngulik berikutnya hanya di Blasman JTB Podcast. Be ready to be update. Saya Caca dan Pak Mangku pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Bye bye.